Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran seorang filsuf dari Yunani, yaitu Xenophanes. Nah, berdasarkan riwayat hidupnya, Xenophanes berasal dari kota Kolopon, yaitu di Asia Kecil. Ia diperkirakan memiliki usia yang cukup panjang, yaitu lebih dari 100 tahun. Ia lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal kira-kira tahun 480 sebelum Masehi. Ia terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, dan penyanyi. Dikabarkan, Xenophanes ini melarikan diri dari kota asalnya ketika kota asalnya tersebut diserang oleh tentara Parsi. Nah, setelah ia keluar dari kota asalnya, ia kemudian lebih suka melakukan pengembaraan dari satu kota ke kota lainnya di negeri Yunani kuno ketimbang menetap di salah satu kota. Pengembaraannya mencapai puncak di kota Elea, yaitu di Italia Selatan. Nah, Xenophanes memilih untuk mengembara barangkali karena masyarakat sangat menaruh hormat kepada filsuf yang mendatangi daerah mereka. Ia mendapatkan penghormatan dan jamuan menarik dari para penduduk di daerah yang ia datangi. Tentu saja, lantaran dirinya mengajarkan ilmu pengetahuan filsafat yang sedang marak digemari di berbagai kota. Walaupun Xenophanes terkenal sebagai penyair, tetapi ia juga menekuni pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, pemikiran filsafatnya lahir dari hasil penelitiannya dan kekritisannya terhadap segala bentuk kepercayaan yang menurutnya mengandung kesalahan. Nah, berdasarkan karya-karyanya, Xenophanes mengarang sebuah syair untuk kota Elea yang baru didirikan tahun 540 sebelum Masehi. Syair tersebut ditulis untuk mengabadikan peristiwa bersejarah, yakni berdirinya kota Elea sebagai kota baru di Yunani. Sebagai orang yang terkenal dengan sebutan penyair, ia menuliskan pemikirannya dalam bentuk puisi, sehingga seluruh karyanya adalah puisi. Oleh karena itu, ia tidak seperti seorang filsuf yang menulis dengan sistematis dan ilmiah. Walaupun demikian, puisi-puisinya bersifat kritis. Ia mengkaji dan mengkritisi segala sesuatu dengan puisi. Kekritisannya yang paling tampak salah satunya terhadap pemikiran keagamaan yang berkembang pada saat itu. Kini, karya Xenophanes yang berupa puisi itu hanya tersimpan dalam beberapa fragmen. Nah, kita akan coba melihat bagaimana filsafat ataupun pemikiran dari Xenophanes ini. Yang pertama itu kritiknya terhadap agama. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Xenophanes terkenal karena mengungkapkan kritik terhadap cara pandang orang Yunani mengenai agama mereka, di mana orang Yunani percaya pada dewa-dewa. Ia kritis terhadap kepercayaan orang Yunani kepada dewa-dewa dengan bahasa yang lebih modern. Kritiknya itu dapat disebut dengan kritik agama. Nah, kritik agama Xenophanes terutama ditujukan kepada Homeros dan Hesiodos yang menceritakan tentang dewa-dewa dengan berbagai macam tingkah laku yang buruk. Misalnya, dewa-dewa digambarkan melakukan perzinaan, pencurian, dan penipuan satu sama lain. Gambaran mengenai sifat dewa-dewa yang seperti itu jelas tidak jauh beda dengan penjelmaan sifat-sifat manusia. Oleh karena itu, ia tidak setuju jika dewa-dewa itu digambarkan dalam sifat-sifat dan bentuk yang mirip manusia, seperti berbaju, makan, tidur, dan lain sebagainya. Menurutnya, Tuhan tidak serupa dengan manusia dan tidak pula berpikiran seperti manusia. Tuhan melebihi dewa-dewa yang menyerupai manusia. Walaupun demikian, Xenophanes mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memikirkan dewa-dewa atau Tuhan, sebagaimana terjadi pada dirinya. Tetapi, letak kesalahan manusia adalah menggambarkan Tuhan sebagaimana dirinya. Kemudian gambaran tentang Tuhan itu diyakininya benar-benar sebagai Tuhan. Padahal itu hanyalah imajinasinya tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan. Jika manusia benar dalam menggambarkan keberadaan dan bentuk Tuhan, maka tidak akan ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, untuk membuktikan perkataannya ini, Xenophanes melakukan penelitian di berbagai daerah. Dalam penelitiannya tersebut, ia menemukan bahwa di setiap daerah Tuhan digambarkan secara berbeda. Ia mengatakan orang Ethiopia mempunyai dewa-dewa hitam dan berhidung pesek, sedangkan orang Thrace mengatakan bahwa
Dewa-dewa mereka bermata biru dan berambut merah. Ini membuktikan bahwa manusia dalam menggambarkan Tuhan berkaca pada dirinya. Lantaran berkaca pada dirinya, maka Tuhan yang digambarkan pun tidaklah benar. Lebih jauh, Xenophanes memberikan perumpamaan. Seumpamanya seperti lembu, kuda, dan singa yang mempunyai tangan dan bisa menggambar dengan tangannya serta menghasilkan karya-karya seni seperti manusia. Kemudian, kalau hal itu terjadi, maka kuda akan menggambarkan wujud dewa menyerupai kuda dan lembu seperti lembu, serta melukiskan tubuh para dewa itu sesuai dengan bayangan tentang jenis-jenis yang ada dalam kelompoknya masing-masing. Nah, pendapatnya ini semakin memperkuat kritiknya bahwa Tuhan digambarkan sesuai dengan ciri bentuk masing-masing makhluk hidup dan Tuhan yang sebenarnya masih belum dapat ditemukan. Lantas, Tuhan seperti apa yang dipercaya oleh Xenophanes ini? Xenophanes meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang satu itu tidak sama dengan manusia, baik pemikirannya maupun kehendaknya. Dia juga tidak sama dengan ciptaannya yang lain. Dari sini dapat dikatakan bahwa Tuhan yang diyakini oleh Xenophanes adalah Tuhan yang universal, Tuhan yang melampaui batas-batas daerah, Tuhan yang dapat disembah oleh semua orang. Dalam fragmen yang lain, Xenophanes mengatakan tentang sifat-sifat Tuhan yang universal sebagai berikut. Dia melihat seluruhnya, dia berpikir seluruhnya, dia mendengar seluruhnya. Lebih jauh, Xenophanes mengatakan secara mudah dia menguasai segala sesuatu hanya dengan kuasa pikirannya saja. Xenophanes juga mengatakan senantiasa dia menetap pada tempat yang sama tanpa gerak apapun dan tidak pantas berkeliling ke sana sini. Demikianlah Xenophanes menggambarkan Tuhan yang bersifat universal. Dengan gambaran tersebut, pada saat yang sama dirinya mengkritik pemahaman orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu seperti manusia yang terbatas, dilahirkan dan suka berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, walaupun Xenophanes telah melayangkan kritiknya terhadap pemahaman yang salah tentang dewa-dewa dan telah menjelaskan pula mengenai sifat dewa yang universal, serta diperkuat dengan pendapatnya bahwa manusia tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan yang mutlak tentang Tuhan. Tetapi di saat yang sama, ia memberikan peluang kepada manusia untuk mencari tahu tentang dewa-dewa yang dengan caranya masing-masing. Namun tidak boleh memutlakkan hasil pengetahuannya tentang Tuhan yang tak terbatas. Hal ini terungkap dalam dua fragmen sebagai berikut. Yang pertama, dalam fragmen 12, ia mengatakan dewa-dewi tidak menyatakan segala sesuatu kepada manusia sejak awalnya. Tetapi setelah waktu berlalu, manusia menemukan banyak hal dengan cara mencarinya sendiri. Kemudian di dalam fragmen 34, ia mengatakan, tidak ada manusia yang pernah melihat ataupun mengetahui kebenaran tentang dewa-dewi serta semua hal yang kukatakan. Karena jika ada orang yang berkata mengetahui semuanya, maka sebenarnya ia tidaklah mengetahui, melainkan hanya mempercayai tentang segala sesuatu. Nah, kedua pernyataan di atas sangat luhur dan luar biasa. Artinya, Xenophanes tidak pernah memutlakkan pengetahuannya tentang Tuhan. Pernyataan tersebut juga membuka peluang untuk menjernihkan konsep-konsep ketuhanan yang sudah dipercayai. Nah, itu pemikirannya yang pertama. Kemudian di filsafat ataupun pemikiran yang kedua yaitu tentang astronomi. Nah, mengenai pengetahuannya di bidang astronomi, pendapat Xenophanes kurang menarik jika dibandingkan dengan pendapatnya tentang Tuhan. Misalnya, ia mengungkapkan bahwa matahari berjalan terus dengan gerak lurus dan matahari yang terbit setiap pagi adalah matahari baru. Nah, gerhana terjadi karena matahari jatuh di dalam lubang. Bumi tersimpul dalam proses peredaran yang berlangsung secara terus-menerus. Bintang-bintang sebagai awan-awan yang berapi sehingga bersinar ketika malam. Sinar itu seperti batu bara yang memerah. Dan ketika pagi hari, api dari awan itu padam kembali. Segala sesuatu dipandang berasal dari bumi, dan bumi pula yang menjadi tujuan akhir dari segala sesuatu. Manusia berasal dari bumi dan air. Laut adalah sumber dari segala air dan angin. Samudera yang luas menghasilkan awan-awan, angin, dan sungai-sungai. Pelangi adalah awan yang berwarna-warni. Tanah menjadi lumpur, lalu menjadi air laut. Sebaliknya, laut menjadi lumpur, lalu menjadi tanah. Untuk membuktikan teori yang terakhir ini,
Xenophanes menunjukkan sebuah bukti empiris, yaitu fosil-fosil kerang laut. Nah, berdasarkan fosil-fosil tersebut ditemukan berada di dalam batu. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya batu berasal dari lumpur. Barangkali Xenophanes ini memiliki pandangan bahwa tidak mungkin batu dapat membungkus kerang jika batu tersebut sebelumnya belum pernah menjadi lumpur. Sekian, terima kasih. Jangan lupa lebih dimasifkan dengan membantu. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan kirim ke email kami di ruangdemokrasi4@gmail.com. Sampai berjumpa di video selanjutnya.